Karomah Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan yang katanya mampu meredamkan banjir rob air laut seketika. Nah, ini yang perlu diklarifikasi. Karena Pekalongan beberapa tahun ini sering menjadi langganan korban banjir rob air laut hingga beberapa kecamatan. Namun selama ini kami sendiri Al-Fakir Tamalim belum pernah mendengar kisah karomah Habib Lutfi bin Yahya yang mampu menyebabkan banjir rob air laut surut seketika. Karena kenyataannya yang terjadi selama ini bahwa banjir rob air laut itu menggenangi rumah-rumah penduduk di Pekalongan sampai berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Ini kenyataan yang terjadi. Jadi kalau misalnya ada berita yang mengatakan bahwa Pekalongan terjadi banjir rob air laut yang naik menggenangi rumah-rumah penduduk di Pekalongan, kemudian karomah Habib Lutfi mampu meredakan, menyurutkan banjir rob air laut seketika. Wah, luar biasa. Ini luar biasa, beritanya dari mana itu? Cobalah kalau kita mendengar berita, jangan hanya langsung mendengarkan doang tanpa kita menelitinya. Sekarang ini kan zaman canggih, wes saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Zaman canggih itu kita masing-masing punya HP. Oleh sebab itu latihan belajar. Belajar bagaimana? Ketik di Google, semua berita sudah ada. Jadi tinggal ketik Google, ketik banjir rob Pekalongan, begitu sajalah. Banjir rob Pekalongan, nanti akan muncul berbagai macam berita banjir rob air laut. Jadi di Pekalongan itu sudah sering menjadi langganan korban. Namanya langganan berarti bukan hanya sekali dua kali. Langganan itu terjadi berkali-kali. Nah, selama terjadi berkali-kali itu kami sendiri belum pernah mendengar banjir rob air laut tiba-tiba surut seketika. Kemudian dikaitkan dengan sosok seorang, ya, seorang tertentu, sosok individu tertentu. Tidak sama sekali. Nah, inilah mumpung kita membahas masalah ini, maka kita akan jelaskan sekalian. Begini saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekarang ini kan sudah terdengar adanya potensi gempa megatrust. Nah, potensi gempa megatrust ini berada di Pulau Jawa bagian selatan. Jadi Pulau Jawa bagian selatan, mulai dari Banten sampai ke Banyuwangi itu terancam dengan gempa megatrust. Sedangkan ternyata Pulau Jawa bagian utara juga terancam dengan naiknya air laut. Jadi Pulau Jawa ini terancam oleh dua lautan sekaligus, yaitu Laut Jawa bagian utara dan Laut Selatan, yaitu Samudra Hindia. Nah, karena Pulau Jawa ini terancam dua-duanya, maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW tidak boleh mengandalkan sosok-sosok tertentu. Kita sendirilah yang harus berusaha. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Semuanya umat Islam ini memiliki kewajiban yang sama. Apa kewajibannya? Yaitu berzikir dan berdoa, melakukan amal-amal soleh agar Allah Jalla Jalaluhu ridho kepada kita. Jadi penduduk di Pulau Jawa ini kan mayoritas beragama Islam. Maka perbaiki diri, mari bertaubat bareng-bareng, jangan mengandalkan si A si B. Nah, ini kalau Indonesia sering mengandalkan si A si B, kemudian yang lainnya itu diam saja, kemudian bahkan berbuat maksiat, wah bahaya. Sangat bahaya sekali. Karena di bagian selatan terancam dengan adanya gempa megatrust yang bisa berpotensi tsunami. Tsunami besar. Sedangkan di bagian utaranya ini air laut yang naik menjadi rob. Nah, rob ini mulai dari Demak, Demak Kota Wali itu, kemudian sampai ke Semarang, kemudian ke barat nih, Semarang, kemudian sampai ke barat, Kendal, sampai Pekalongan, itu sudah terbiasa menjadi langganan banjir rob air laut. Nah, ini yang kami tahu ya, karena kami orang Jawa Tengah. Nah, kalau daerah misalnya Rembang, ya, tempat kelahiran kami belum pernah mendengar adanya banjir rob air laut.
Kalau seandainya misalnya ada, ya mungkin kami belum pernah mendengarnya. Ya, itu kan keterbatasan informasi yang sampai kepada kami. Tetapi kalau di daerah Sarang sendiri, tempat kelahiran kami, Sarang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, ini sepertinya belum pernah, mulai dari saya kecil sampai dewasa, belum pernah mendengar adanya terjadinya banjir rob air laut. Namun kalau ke timur nih, misalnya masuk ke Jawa Timur sampai ke Tuban, sepertinya Tuban dan Lamongan juga enggak begitu. Nah kalau Gresik, wallahu alam bisawab nih, Gresik ini juga pesisir. Nah ini pesisir-pesisir ini yang langganan menjadi langganan korban banjir rob air laut yang naik sampai menggenangi rumah-rumah penduduk hingga beberapa kecamatan itu yang menjadi langganan tetap. Langganan tetap itu ya Demak ya, Demak Bintoro, kemudian Semarang yang bagian utara, dan juga Pekalongan yang pesisir utara. Oleh sebab itu sekali lagi, kalau kita mendengar berita tentang banjir rob air laut di Pekalongan yang menggenangi rumah-rumah penduduk tiba-tiba langsung surut seketika, lah dikaitkan dengan sosok tertentu ya, karena Habib Lutfi bin Yahya ini kan ada di Pekalongan. Yang kita lihat sajalah kenyataannya. Caranya bagaimana melihat kenyataannya? Kalau yang bagi jauh-jauh dari Jawa Tengah, ruangnya jauh, kan bisa diketik di Google. Sekali lagi, bisa diketik di Google. Cari informasinya, ketik banjir rob Pekalongan. Jadi ada kata kuncinya Pekalongan. Banjir rob Pekalongan. Nah khusus nanti beritanya masalah Pekalongan nih. Bisa dilihat satu-satu, jangan malas membaca. Umat Islam ini kalau mendengar sesuatu ya udah diterima apa adanya, nggak mau mengklarifikasi, nggak mau meneliti. Nah alhamdulillah sekarang ini ada sosok kiai muda yaitu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani udah mulai nih mengawali untuk membiasakan diri. Kalau ada informasi apapun tolong diteliti. Nah sekarang ini kan zaman canggih. Kalau masalah berita itu nggak usah harus baca kitab kuning, ini kan berita. Berbeda dengan masalah hukum. Masalah hukum yang sudah ada di dalam kitab-kitab kuning yang sudah ditulis oleh para ulama salafus soleh dan ulama-ulama mutakhirin, itu berarti membutuhkan kemampuan ilmu membaca kitab kuning. Nah kalau masalah berita nggak harus membaca kitab kuning, lihat saja di Google. Nah sekarang Google itu lebih canggih, atau bisa juga diketik di YouTube. Di YouTube nih banjir rob Pekalongan, YouTube juga sudah ada. Bukan hanya Google, bukan hanya YouTube, tetapi di mana-mana ada informasinya yang valid insya Allah. Oleh sebab itu silakan cek sendiri di Google tentang banjir rob Pekalongan. Demikian jawaban kami, semoga manfaat dan barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.